Tabiat Ibtu Rudiana terkuak, bikin wajah terpidana kasus Vina Cirebon jadi cantik. Tabiat asli Ibtu Rudiana, ayah korban pembunuhan Eki, dalam kasus Vina Cirebon, terkuak, terutama kala berada di ruang interogasi. Kelakuan Ibtu Rudiana ketika menginterogasi tahanan disebut membuat para tahanan tak bakal melupakan momen bersamanya di ruang interogasi. Ibtu Rudiana disebut selalu meninggalkan bekas di tubuh, terutama di bagian wajah. Saat para tahanan selesai diinterogasi, wajah mereka seketika berubah cantik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Tabiat Ibtu Rudiana tersebut diungkapkan Komite Pendukung Presisi Polri, Abah Ade. Memang, kalau kata banyak orang, bapaknya ini kalau yang urusan begituan, interogasi, enggak pernah ada tahanan keluar muka buruk pasti, cantik, ujar Abah Ade di channel YouTube Uya Kuya TV yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Kalau gue udah ketemu Pak Rudi, kata tahanan, pasti cantik muka gua alias ancur, tambah Abah Ade. Ibtu Rudiana juga disebut-sebut turut melakukan penyiksaan terhadap terpidana, Saka Tatal. Ia disiksa bapaknya Eki, dan 2 hari ini diperiksa di Propam, kata Abah Ade saat ditanya Uya Kuya. Kuasa hukum Saka Tatal, Krisnamurti menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana kala itu melanggar prosedur. Pasalnya, hal ini menimbulkan konflik kepentingan, conflict of interest, terhadap kasus ini. Dan sosok Pak RT yang menjadi saksi para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon ikut menjadi sorotan. Peran dan kesaksian Pak RT tersebut dinilai dapat meringankan sejumlah para terpidana kasus Vina yang selama ini sudah mendekam 8 tahun penjara pasca kejadian 2016 silam. Hal itu lantaran di rumah Pak RT itulah para tersangka ditangkap polisi. Namun, penangkapan para tersangka kala itu pun menyimpan misteri hingga kecurigaan publik. Saat penangkapan, anak Pak RT bernama Kahfi awalnya ikut ditangkap polisi, Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Namun, Kahfi dibebaskan penyidik, sementara 7 lainnya dipenjara. Padahal kata kuasa hukum dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan, menyebut anak ketua RT bernama Kahfi ikut serta kumpul-kumpul bersama para terpidana di malam sebelum Vina dan Eki terbunuh. Karena hal itu, publik mencurigai Pak RT memberikan keterangan yang hanya bisa membebaskan anaknya sendiri. Akibat perbuatannya itu, Pak RT sempat diusir warga dari rumahnya agar pindah karena dinilai tak bertanggung jawab. Kini publik dan sejumlah saksi termasuk terpidana lainnya mencari-cari keberadaan Pak RT tersebut. Lalu, seperti apa sosok Pak RT tersebut? Diketahui sosok Pak RT tersebut bernama Abdul Pasren. Kini, ia disebut-sebut sebagai saksi yang dinilai bisa meringankan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pak RT dan Kahfi dituding memberikan keterangan bahwa para terpidana tidak menginap di rumah kosong miliknya. Adapun lokasi rumahnya itu tepatnya berada di RT 2/10, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beberapa teman terdakwa juga menyatakan hal yang sama 8 tahun lalu. Namun, kini teman terdakwa tersebut memberikan keterangan berbeda. Mereka mencabut laporannya karena mengaku 8 tahun lalu dipaksa menuruti skenario polisi. Mereka adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan Asep Saepudin alias Udin. Di sisi lain, Kahfi dan Pak RT hingga saat ini masih belum muncul ke publik. Karena hal itulah, kini kehadiran dan peran Pak RT dinilai dapat membantu agar para terpidana kasus Vina bebas. Sejak kasus pembunuhan Vina kembali diselidiki, Abdul Pasren sudah tak menjabat lagi menjadi RT. Bersama anaknya, Abdul Pasren seolah menghilang. Keduanya tak muncul atau memberikan keterangan terkait peristiwa kelam tersebut. Padahal, keterangan keduanya menjadi krusial bagi para terpidana yang ditangkap pada kasus Vina untuk saat itu lolos dari jerat hukum. Ternyata selama 8 tahun pasca kejadian kasus Vina, sosok Abdul Pasren atau yang kini telah jadi mantan RT sulit ditemui warga. Warga sekitar TKP, Ferry Herianto berupaya menemui sosok mantan ketua RT yang menjabat saat peristiwa 8 tahun silam itu terjadi. Ferry ingin menanyakan soal tidak adanya warung saat itu agar si ex-ketua RT dapat mendukung penjelasannya.
Namun ex-ketua RT itu selalu tak berada di rumah ketika disambangi Ferry. Nah, saya tuh sempat mau tanya ke Pak RT-nya biar kesaksian saya tuh didukung soal warung. Tapi Pak RT enggak ada di rumah terus. Pak RT yang jabat tahun 2016, ya. Kalau yang sekarang ada, ujar Ferry saat berbincang dengan Deddy Mulyadi dalam konten YouTube-nya. Sadikun, paman Saka Tatal mantan terpidana kasus Vina yang kini bebas mengungkap Pak RT sempat diusir warga. Sadikun, paman Saka Tatal bercerita, warga mengusir ketua RT yang menjabat di tahun 2016 lalu lantaran kesal. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Enggak punya tanggung jawab, ujar Sadikun dikutip dari tayangan YouTube Deddy Mulyadi. Sadikun mengungkap sikap Pak RT saat menjabat seolah tak mau tahu dengan nasib warganya yang ditangkap dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Padahal, kata Sadikun di malam kejadian anak Pak RT itu juga sempat ditangkap polisi. Namun, anak Pak RT kala itu kembali dibebaskan. Oleh karena itu Sadikun menyebut Pak RT saat itu tak bertanggung jawab ketika sejumlah warganya ditangkap. Menurut Sadikun, saat di kantor polisi, Abdul Pasren atau Pak RT itu tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya, yang kini sudah dijebloskan ke penjara. Dia enggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh. Enggak punya tanggung jawab, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Ketua RT juga ogah menjadi saksi yang meringankan para tersangka kala itu, namun lebih memilih tak ikut-ikutan agar anaknya tak terseret kasus pembunuhan itu. Sadikun mengungkap bahwa selama ini Pak RT tersebut belum menjadi saksi di pengadilan. Karena sikapnya Pak RT Abdul Pasren disebut-sebut justru memberikan keterangan yang memberatkan para pelaku hingga dijebloskan ke dalam bui. Ketua RT hanya mementingkan keselamatan dirinya dan Kahfi, anaknya dari kasus tersebut. Terkuak keterangan Pasren yang tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina. Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi, Pasren, tidak mau, tulis dalam isi putusan seperti dikutip dari Tribun Sumsel. Ayah dan ibu dari Hadi, Hasana dan Umaina sampai menangis di pangkuan Ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi, Pasren, sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Abdul Pasren mengaku tak mengetahui kejadian di depan SMPN 11 Cirebon yang menewaskan Eki dan Vina. Ia juga membantah bahwa para terpidana menginap di rumah kontrakan miliknya bersama sang anak, Kahfi. Eko tidak pernah tidak di rumah saksi. Hanya menjelang tanggal 17 Agustus ada rapat di rumah saksi namun tidak menginap, tulisnya. Akhirnya terkuak keberadaan Kahfi, anak Pak RT di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Rupanya Kahfi dan keluarganya masih tinggal di lingkungan tersebut. Namun sang ayah yang bernama Pasren itu memang sudah tak menjabat lagi sebagai ketua RT. Pak RT Pasren dan anaknya Kahfi pun kini dicari keberadaannya oleh publik. Politisi ternama, Deddy Mulyadi yang juga ikut mengawal kasus ini pun mengaku kesulitan untuk bertemu dengan mereka. Pak RT yang lama itu sulit ditemuin, kata Deddy Mulyadi dikutip dari YouTube-nya, Kamis, 13 Juni 2024. Menurut Paman Saka Tatal, Sadikun, sejak kejadian itu Pak RT sempat diusir oleh warganya. Sebab ia dianggap tidak melindungi warganya dengan mengungkap fakta yang sebenarnya. Sempat diduga sudah pergi dari wilayah itu, Kahfi nyatanya masih tinggal di rumah tersebut. Kahfi dan Pasren masih tinggal di RT 2/10, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Mereka tinggal di rumah yang berdekatan dengan terpidana Sudirman. Rumah itu juga dekat dengan warung Bu Nining, yang jadi tempat para terpidana berkumpul sebelum pindah ke rumah Pak RT. Antara rumah Kahfi dengan warung Bu Nining hanya berjarak sekitar 50 meter. Rumah itu juga masih dihuni oleh Kahfi dan keluarganya.
Kasus Vina dan Eki yang masih menyisakan misteri dan makin menyita perhatian publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Saya tidak tahu persis kasus Vina tapi konstruksi kasusnya kan kayak begini, dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan, untuk pembunuhan Vina lalu diadukan ke pengadilan itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diadukan ke pengadilan, yang 3 lari yang 8 sudah dihukum, jelasnya dalam channel YouTube-nya Mahfud MD Official yang tayang 11 Juni 2024. Namun sesudah muncul film Vina, sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya A, B, C, D. Si A ini baru muncul sehingga saya berpikir, ini bukan sekadar unprofesional tapi menurut saya memang ada permainan, jelasnya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Kedua, yang 2 buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut, mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Sehingga lalu dianggap enggak ada tuh hanya Peggy. Peggy pun diragukan. Ini carut-marut hukum, tambahnya. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.